super lembut. Jangan menari, wangi pandan ceria beraksi, satu persatu bahan biola, dengan teliti si cantik menawar, agar tiada bumbu. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep red velvet tanpa oven yang hasilnya super lembut dan yang pasti anti gagal. Jadi sahabat jangan khawatir ya membuat red velvet ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan juga sangat sederhana dan cara pembuatannya juga sangat simpel. Dan yang paling penting bisa dijual juga ya sahabat, dijadikan ide jualan. Nah, bahan-bahannya adalah siapkan 10 sendok makan tepung terigu protein rendah atau sekitar 100 gram, 3 sendok makan susu bubuk atau sekitar 30 gram, 1 sendok makan coklat bubuk, 120 ml minyak goreng, 50 gram coklat putih yang batangan ya, 4 butir telur, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh vanili bisa yang bubuk atau yang cair, pewarna makanan berwarna merah, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, sama saja ya sahabat, dan 150 gram gula pasir atau gula halus juga bisa ya, sama saja. Sedangkan bahan tambahannya adalah cream cheese. Di sini Wangi Pandan membuat saja ya 200 gram mentega putih, 5 sendok makan susu kental manis, 200 gram gula halus, keju krim atau cream cheese itu sendiri. Namun di sini Wangi Pandan menggantinya dengan satu kotak keju mudah meleleh atau quick melt, dan ini pun sesuaikan dengan selera sahabat. Nah, sebelum melakukan aktivitas ini sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya sahabat, agar makanan yang kita produksi tetap higienis dan steril serta tahan lama. Cara membuatnya: langkah pertama, kita lelehkan coklat putihnya terlebih dahulu. Campurkan coklat putih dengan minyaknya dan kemudian kita tim di atas air yang telah mendidih. Namun setelah airnya mendidih, langsung saja matikan kompornya ya sahabat, dan biarkan coklatnya meleleh secara perlahan seperti ini. Kemudian dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu, pecahkan 4 butir telur seluruhnya, kuning dan putihnya kita campur saja. Dan pastikan tidak terdapat bintik merah di dalam telur ya sahabat. Jika terdapat bintik merah sebaiknya dikeluarkan saja terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya sahabat, bersih dari bintik merah. Kemudian tambahkan gula pasirnya dan vanili bubuk atau vanili cairnya, dan juga 1 sendok teh SP. Untuk emulsifiernya ini bisa diganti menggunakan TBM atau SP. Sama saja ya sahabat. Kemudian kocok hingga adonan menjadi mengembang, putih dan berjejak. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 12 menit.
Pastikan adonan benar-benar telah kaku seperti ini. Jika diangkat, akan sulit jatuh ke bawah. Nah, seperti ini ya sahabat. Sulit untuk jatuh ke bawah adonannya. Kemudian setelah itu jangan lupa panaskan pengukus terlebih dahulu. Agar setelah adonan siap, pengukusnya juga telah mendidih airnya. Kemudian siapkan loyang. Di sini Wangi Pandan menggunakan loyang berukuran 18 x 18 cm. Untuk cetakannya ini sahabat bisa menggunakan bentuk lain seperti bentuk bulat. Kemudian masukkan baking powder, susu bubuk, dan coklat bubuknya. Kemudian kita ayak agar adonan tidak bergerindil. Setelah itu tepung terigunya secara bertahap dan gunakan pengaduk seperti spatula atau whisker seperti ini, dan sahabat bisa menggunakan teknik aduk balik seperti ini ya sahabat untuk memastikan adonannya tidak turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Pastikan seluruh adonannya telah tercampur dengan rata dan tidak ada sisa terigu yang bergerindil di dalam adonan. Kemudian tambahkan pewarna merah. Jika sahabat memiliki pasta red velvet, bisa digunakan ya sahabat. Namun jika tidak ada, gunakan saja pewarna merah. Nah, seperti ini ya. Untuk warnanya sesuaikan dengan selera. Setelah itu campurkan coklat putih yang telah meleleh tadi dan aduk kembali adonan hingga benar-benar tercampur rata. Nah sahabat, pastikan ya untuk adonannya ini harus benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan minyak yang tertinggal di bagian bawahnya. Setelah benar-benar tercampur rata, tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya bisa diolesi mentega terlebih dahulu ya, atau menggunakan baking paper. Dan kemudian kukus selama kurang lebih 25 menit dengan menggunakan api kecil saja. Nah sahabat, tips dari Wangi Pandan pada saat mengukus gunakan api kecil saja agar adonan tidak bergelembung di bagian permukaannya atau bergelombang ya. Setelah selama 25 menit, adonan dapat dites menggunakan tusukan sate. Jika tidak ada yang melekat, tandanya adonan siap untuk dikeluarkan. Nah seperti ini ya, biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu dingin, kita dapat membuat cream cheese-nya. Sambil menunggu, kita siapkan cream cheese-nya. Mixer mentega putih terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit sampai mentega putihnya ini mengembang menjadi lembut dan teksturnya menjadi creamy. Kurang lebih 20 menit atau 25 menit ya sahabat. Semakin lama semakin baik. Nah seperti ini ya, cukup. Kemudian tambahkan quick melt atau cream cheese. Di sini Wangi Pandan menambahkan quick melt saja ya, dan susu kental manis serta gula halusnya. Kemudian mixer kembali. Nah sahabat, tips dari Wangi Pandan, quick meltnya sebaiknya diparut terlebih dahulu. Jangan langsung ya, agar tidak bergerindil. Potong sedikit bagian samping untuk membuat taburannya. Dan belah adonan menjadi dua seperti ini. Dua bagian seperti ini ya sahabat, bagian tengahnya. Sedangkan ini adalah adonan yang telah kita haluskan menggunakan tangan untuk taburan. Kemudian aplikasikan cream cheese-nya di salah satu bagian dari adonan ini atau bolu ini ya. Kemudian ratakan dan lalu tumpuk dengan bagian yang satunya lagi. Setelah itu siap untuk kita hias. Nah sahabat,
Untuk menghias red velvet ini sangat mudah ya, tinggal diolesi saja, kemudian diratakan dan taburi menggunakan taburan yang telah kita buat tadi. Sesuaikan dengan selera sahabat. Nah, mudah sekali kan sahabat membuatnya? Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.